Perangko sebuah media kecil yang sering terabaikan ternyata bisa menjadi jendela untuk melihat kembali sejarah bangsa. Pada bulan Agustus lalu pemerintah meluncurkan perangko para pendiri bangsa yang menjadi salah satu rangkaian dari peringatan 80 tahun Indonesia Merdeka. Berikut informasi reporter TV One Yulinda Tridewi dan juru kamera Hardat Suhandi. Pemirsa, saat ini saya berada di Museum Naskah Proklamasi yang membuat saya teringat akan perjuangan dari para pendiri bangsa, di mana dalam memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan meluncurkan perangko edisi khusus yang didedikasikan untuk mereka. Lantas seperti apa koleksinya? Ikuti saya. Saat memasuki ruang pameran, saya dan para pengunjung disambut dengan suasana yang hikmat, namun juga syarat akan semangat kebangsaan. Perangko-perangko dipajang dengan rapi dalam bingkai-bingkai kaca, diterangi dengan pencahayaan yang pas, membuat setiap detailnya terlihat jelas. Para pengunjung bisa menyusuri sejarah kemerdekaan Republik Indonesia lewat koleksi langka berupa perangko prisma yang memuat potret para pahlawan dan pendiri bangsa Indonesia. Pemerintah mencetak perangko edisi para pendiri bangsa di momen Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Sebetulnya adalah peringatan 80 tahun HUT Republik Indonesia, di mana di peringatan 80 tahun HUT Republik Indonesia ini itu para pejabat-pejabat yang ada di Direktorat Sejarah dan Permusiuman itu kemarin sempat berpikiran kalau misalkan mereka ingin meluncurkan sebuah perangko, di mana perangko-perangko tersebut itu berkaitan juga dengan peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Total ada 80 perangko dalam satu set, terdiri dari 79 perangko berwajah anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, dan satu perangko bergambar gedung sidang PPKI atau Road Fund Indi di Jalan Pejambon, Jakarta. Nah, menjelang proklamasi kemerdekaan tentunya kita ketahui bahwa ada dua organisasi yang memang saat itu memang dibentuk oleh Jepang gitu ya, tapi memang berisi oleh tokoh-tokoh Indonesia, antara lain ada BPUPKI dan juga PPKI. Nah, di mana BPUPKI ini terdiri dari sekitar 68 anggota tokoh nasional, dan kemudian PPKI ini terdiri dari 27 anggota tokoh nasional. Nah, di mana dari dua organisasi tersebut itu kemudian digabung. Ada beberapa tokoh yang masuk ke dalam dua organisasi tersebut, dan juga ada tokoh yang hanya masuk di salah satunya. Sehingga setelah diambil itu total ada 79 tokoh yang berbeda. Nah, karena memang ini peringatan 80 tahun, artinya kan sebetulnya harus digenapkan 80. Nah, maka dari itu satu perangko lagi itu mengambil gedung yang digunakan untuk sidang BPUPKI dan PPKI saat itu. Saat itu nama gedungnya adalah Gedung Cho Sangiin. Nah, sekarang gedungnya berubah menjadi nama Gedung Pancasila di Jalan Pejambon nomor 2. Pameran di Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini tidak hanya menyajikan perangko-perangko yang indah, tetapi juga narasi yang mendalam yang mengiringi setiap kepingnya. Berbagai aspek sejarah dari proklamasi kemerdekaan, pembentukan kabinet pertama, hingga berbagai peristiwa penting lainnya diceritakan kembali melalui medium yang tak biasa ini. Sejumlah pelajar sekolah dasar terlihat begitu antusias. Mereka berdiskusi, mendengarkan, dan mencatat penjelasan dari para edukator museum. Saya kesini mau lihat perjuangan kemerdekaan Indonesia.
dan juga mengerjakan salah satu proyek-proyek saya. Saya ingin ke sini karena bisa melihat banyak sekali replika dan furniture yang dipakai oleh yang mirip-mirip kayak Soekarno dan Hatta, dan juga bisa melihat dan bisa juga mempelajari bagaimana mereka bisa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita buat ulangan BI, kita perlu tulis kayak report buat tentang kita di sini, belajar apa. Itu buat tes kita. Yang paling menarik menurut kamu pengen lihat apa sih di sini? Soekarno. Tapi teks proklamasi tahu belum? Iya. Penjelasan para edukator berhasil memicu rasa ingin tahu yang lebih dalam dari para pengunjung. Mungkin banyak yang nggak tahu ya soal tokoh-tokoh. Mereka cuma tahu mungkin Soekarno sama Hatta gitu ya dalam pembentukan teks proklamasi ini. Tapi banyak sekali pemuda-pemuda yang berjasa, yang ikut andil dalam perumusan teks proklamasi ini. Jadi penting sekali buat anak-anak kita juga tahu bahwa bagaimana banyak sekali yang berkorban demi bangsa kita. Perangko bertema para pendiri bangsa untuk sementara dicetak terbatas atau hanya 500 set saja untuk tahap awal. Peluncuran perangko pendiri bangsa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil dari satu atau dua orang, melainkan buah perjuangan kolektif yang tak ternilai. Dalam selembar perangko ini terukir harapan agar jasa dan semangat para pahlawan akan terus hidup, diwariskan dari generasi ke generasi. Dari Jakarta, Yulinda Tridewi, Hardat Suhandi, TV One mengabarkan.